Bapak Ibu sekalian, ini tiba saatnya kita pada praktik dari pelatihan berpikir ya, yaitu coding. Jadi tadi penilaian tentang berpikir sudah pada asesmen nasional, kemudian konsep berpikir komputasi pada sesi 2 dibahas oleh Ibu Yuke. Nah, sekarang kita bagaimana melatih berpikir komputasi, diantaranya adalah dengan coding. Nah, ini pada kesempatan ini Bu Ani akan membahas coding untuk semua. Semua berarti kategorinya semua level ya. Level itu dari PAUD, ya kalau proses pendidikan kan mulai dari PAUD ya. Selain dari pendidikan dari orang tua, dari PAUD, atau mungkin sebelum PAUD mungkin barangkali bisa, tapi kayaknya belum ya. Karena konsep belum mulai berpikir secara level berpikirnya menurut siapa ya, itu belum sampai ke situ ya, pre-operasional dan operasional konkret itu mungkin belum sampai ke situ untuk PAUD. Tapi barangkali nanti Bu Ani bisa memaparkan bahwa coding untuk semua. Nah, semua ini mungkin batasannya bagaimana ya, belajar dan mengajar coding dari rumah. Apa itu coding, kemudian bagaimana mengajarkannya dan bagaimana mengembangkannya, kemudian aplikasi apa yang dibutuhkan atau dianjurkan untuk belajar coding. Nah, kita akan simak paparan dari Bu Ani. Pada Bu Ani, ini waktunya sampai pukul 15. Maksimal Ibu untuk memaparkan dan untuk praktek berarti diberi waktu sampai 14.30. Nah, sisanya setengah jam kita pakai untuk tanya jawab. Demikian Bu. Kemudian untuk para peserta yang ingin mengajukan pertanyaan secara langsung, silakan menggunakan fitur raise hand, dan untuk kalau tidak secara langsung dapat menuliskan pertanyaan di kolom chat. Untuk mengefisienkan waktu, kita beri kesempatan seluas-luasnya kepada Bu Ani Ismayani. Kepadanya dipersilakan. Oke, terima kasih Pak Nur Syamsi. Suara saya sudah terdengar ya? Dengar Bu, jelas. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah pada kesempatan ini saya bisa bergabung, walaupun saya tidak menyimak full dari pagi, walaupun saya cuma dengar sekilas-sekilas dari HP tadi sambil tiduran begitu ya, sambil menunggu itu. Tapi alhamdulillah akhirnya agenda kegiatan MN ya yang bekerjasama dengan IndiEdu bisa terlaksana sampai ke sesi akhir. Mudah-mudahan nanti kita bisa sampai akhir dan berjalan lancar. Oke, untuk topik saya kali ini saya beri judul coding untuk semua. Ketika saya berkonsultasi dengan TUK, dengan Teh Yuke, beliau mau share tentang computational thinking. Ini menjadi klop begitu ya. Kalau tadi saya menyimak sekilas penjelasan yang begitu jelas dari TUK sebenarnya ya, computational thinking atau berpikir komputasi itu bagaimana kita melakukan berpikir meniru atau mengikuti cara bagaimana komputer berpikir ya. Komputer berpikir seperti apa? Nah, komputer berpikirnya itu tidak kompleks seperti manusia ya. Nah, nanti kita lihat. Nah, lalu kemudian bagaimana kaitannya dengan coding? Nah, dalam pemikiran sederhana saya, coding ini bisa menjadi salah satu jalan ketika kita meyakini bahwa berpikir komputasi ini adalah salah satu literasi baru, gitu ya, literasi baru yang bisa diajarkan untuk siswa-siswa kita dan memang harus diajarkan di masa kini. Itu coding menjadi salah satu alternatif bagaimana melatih siswa untuk selanjutnya bisa terlatih atau kompeten dalam hal
berpikir komputasi. Nah, nanti kita lihat seperti apa, kenapa coding bisa dijadikan sebagai salah satu yang kita bisa gunakan untuk belajar berpikir komputasi ini. Oke. Nah, Bapak Ibu sudah, kalau saya lihat di sini Bapak Ibu audiennya itu guru mulai dari sekolah dasar ya sampai sekolah menengah gitu ya. Sekolah dasar, sekolah menengah, kemudian umumnya guru. Ada orang tua nggak ya? Ada orang tua ya? Ada Bu. Ada ya, ada orang tua yang bukan berprofesi sebagai guru begitu ya. Nah ini bagus ya. Jadi ini tidak hanya untuk guru, sebenarnya tidak hanya untuk guru. Nah Bapak Ibu yang tadi sudah dibagikan oleh Pak Fani handout, nah itu sebagian yang mungkin nanti kita hanya akan explore sedikit, makanya saya buatkan handout itu ya. Pada dasarnya yang ingin saya tunjukkan di sini bukan belajar coding dalam artian kita akan belajar secara detail bagaimana pemrograman bahasa tertentu begitu ya. Tetapi saya ingin menunjukkan bagaimana coding itu atau inti dari coding itu yang bisa kita ambil untuk pembelajaran literasi berpikir komputasi gitu ya. Dan nanti di akhir saya akan tunjukkan beberapa platform yang bisa kita manfaatkan. Platformnya semuanya gratis gitu ya, tetapi tidak murahan, gratis tapi tidak murahan ya, karena dibuat oleh orang-orang yang memang kompeten di bidangnya. Ada 2 platform yang akan kita explore untuk menunjang pembahasan kita kali ini. Oke, Bapak Ibu sudah mendapatkan handout-nya ya. Silakan sambil dibaca-baca. Sebagian yang akan kita bahas di sini saya sudah tuliskan di sana. Nah, apa itu coding? Sebenarnya kalau saya berbicara dengan programmer beneran, saya diprotes. Coding itu bukan pemrograman katanya, karena ada istilah khusus untuk coding itu. Coding itu memang istilahnya pengkodean, tapi ada terminologi khusus gitu ya, yang menunjuk kata coding. Tetapi yang dimaksud coding di sini kita pakai sebagai istilahnya apa ya? Bahasa gaulnya dari pemrograman. Ya. Jadi bahasa populer lah ya, bahasa populer untuk programming atau pemrograman komputer. Bu Ani, Ya. ada kotak hitam ya di slide itu apa ya fungsinya? Biasanya kalau di Webex kan suka ada yang blok hitam itu yang mana ya? Tulisan terlihat jadi. Nah itu pindah-pindah. Ya. Oh ya. Pindah ke kiri. Kok di layar saya nggak ada ya? Oh iya, seperti kalau di Webex itu kan seperti itu ya. Di semuanya ada. Kok di saya nggak ada, kenapa ya? Atau gara-gara backgroundnya saya nih? Itu kan slide ini juga dibagikan ya, Kang ya? Teman-teman bisa juga sambil lihat lah ya. Kan ada handout, ada ini ya. Boleh diambil slide-nya ini ya. Oke, apa itu coding lah? Jadi coding ini selanjutnya kita sepakati sebagai padanan dari kata programming atau pemrograman. Ya, apa itu pemrograman? Ya, secara sederhana pemrograman itu berarti memprogram, memberitahu atau menginstruksikan kepada komputer untuk melakukan sesuatu, gitu ya. Kita nyuruh komputer untuk melakukan sesuatu. Nah, bagaimana instruksi itu bisa dipahami oleh komputer? Tentu harus menggunakan bahasa yang bisa dipahami oleh komputer. Nah, apa itu bahasanya? Bahasanya ya namanya bahasa pemrograman atau bahasa komputer, programming language, bahasa pemrograman. Nah, bahasa pemrograman ini ada banyak ya, ada banyak. Masing-masing
apa, ada ciri khasnya begitu ya, masing-masing digunakan untuk ada untuk hal-hal tertentu. Tapi secara umum bahasa pemrograman ini memiliki sintaks dan cara penulisan yang berbeda-beda. Umumnya bahasa pemrograman ini berbasis teks, jadi menggunakan teks atau tulisan. Nah, apa yang bisa kita ambil? Nah, semua bahasa pemrograman yang digunakan untuk membuat sebuah program komputer itu prosesnya itu harus mengikuti yang namanya algoritma pemrograman yang tepat. Nah, tadi sempat disinggung sama pemateri sebelumnya, Teh Uke, bahwa berpikir komputasi itu dia mesti mengikuti sebuah algoritma tertentu, begitu ya. Nah, algoritma itu apa? Nah, ini saya ambil ini definisi apa? Definisi bukan definisi sederhana. Algoritma itu intinya adalah langkah-langkah atau urutan-urutan bagaimana sesuatu itu dikerjakan dalam langkah-langkah yang jelas, begitu ya, dari awal sampai akhir untuk menyelesaikan sebuah permasalahan. Nah, di handout saya ilustrasikan algoritma itu seperti semacam resep, gitu ya. Kalau kita mau bikin kue, nah, misalnya bikin kue, bikin apa? Saya kasih contoh bikin telur begitu ya. Apa? Bikin telur ceplok misalnya, telur dadar. Kita nggak bisa nyuruh komputer itu goreng telurnya, nggak bisa. Beda dengan instruksi kepada manusia. Kalau nyuruh ke manusia goreng telurnya, dia udah bisa ngerti. Nah, kalau kita nyuruh komputer harus jelas. Nah, kalau kita nyuruh robot kan harus jelas. Yang diikutin robot misalnya itu jelas. Kalau mau goreng itu kemana dulu? Nah, seperti itu. Dari awal sampai akhir instruksinya itu harus detail, harus jelas gitu ya. Tidak boleh ada yang ambigu, tidak boleh ada yang bermakna ganda. Ya. Nah, Bapak Ibu bisa lihat di handout bagaimana contoh algoritma ya, algoritma menggoreng telur misalnya seperti itu. Nah, membuat sebuah program juga atau kita melakukan membuat program komputer juga seperti itu, memprogram komputer juga seperti itu. Jadi harus dibuat langkah-langkah yang jelas begitu dari awal sampai akhir. Nah, lalu kaitannya dengan pembahasan sebelumnya, membiasakan diri dengan algoritma inilah yang dapat kita lakukan, ya, dan kita ajarkan bagi siapa saja. Inilah yang saya sebutkan sehingga saya katakan bahwa coding untuk semua. Jadi dengan berlatih coding, intinya kita mempelajari bagaimana kita membiasakan dengan algoritma, dengan langkah-langkah pengerjaan sesuatu atau langkah-langkah problem solving, langkah-langkah penyelesaian sebuah masalah, gitu ya. Dan ini tentu saja bisa kita pelajari bagi siapapun. Gitu. Nah, lalu sekarang ketika kita berbicara coding untuk semua, ya, saya berbicara coding untuk siswa, coding untuk anak. Mulai dari anak katakanlah prasekolah begitu ya, sekolah prasekolah sebelum SD sampai sekolah menengah. Nah, ketika diyakini bahwa keterampilan berpikir komputasi ini menjadi sebuah literasi penting di abad 21 ini untuk anak-anak kita bisa eksis, maka pembelajaran programming menjadi dianggap penting juga, gitu ya. Pembelajaran programming menjadi dianggap penting juga. Jadi selanjutnya kalau di sekolah saya misalnya di SMK jurusan TIK Teknik Informasi itu ada jurusan yang namanya RPL ya, memang itu sudah spesifik mereka belajar pemrograman
ya dengan bahasa tertentu. Nah, untuk level umum seperti apa? Nah, seiring dengan perkembangan perkembangan kebutuhan, kemudian perkembangan ilmu programming itu sendiri. Nah, dan diyakini bahwa anak-anak kita membutuhkan keterampilan itu, ya maka para ahli mulai memikirkan nih bagaimana membelajarkan atau mengajarkan coding untuk anak-anak gitu ya, mulai dari level yang paling rendah, bahkan level prasekolah ya. Nah, sehingga belajar coding intinya bagaimana belajar algoritma untuk menyelesaikan sebuah permasalahan itu bisa dilakukan dengan cara-cara menyenangkan. Salah satu nanti yang akan saya tunjukkan itu diantaranya coding berbasis blok atau puzzle begitu ya. Anak-anak kita pasti familiar dengan yang namanya puzzle, gitu, Lego, mainan-mainan blok yang bisa digabung-gabungkan. Nah, coding ini bagi mereka itu bisa diperuntukkan sebagai sarana untuk melatih literasi berpikir komputasi tadi. Nah, nanti setelah mungkin tadi Bapak Ibu teman-teman semua ada bayangan dalam dari penjelasan sebelumnya bahwa anak-anak kita itu mesti dilatih bagaimana ketika menyelesaikan sebuah masalah yang besar itu mereka bisa merincinya menjadi langkah-langkah kecil sehingga dia sampai ke solusi akhir begitu, sehingga permasalahannya terpecahkan. Begitu ya, kan seperti itu. Nah, ini inti yang akan bisa diambil ketika anak-anak kita belajar coding. Oke, nah seperti yang tadi saya sudah infokan bahwa ada dua aplikasi yang nanti saya akan tunjukkan dan Bapak Ibu nanti bisa explore untuk belajar coding gitu ya. Nah, kebetulan kalau di sini audiennya semuanya guru matematika bukan Pak Fani? Enggak ya? Enggak campuran ya. Nah, jadi ini memang tidak hanya untuk guru matematika, makanya untuk orang tua juga bisa, begitu ya. Dengan catatan kalau mau menjadi guru ya harus belajar, begitu ya, harus belajar. Nah, platform pertama yang bisa kita gunakan untuk belajar coding untuk anak-anak kita mulai dari level prasekolah, TK ya, TK itu kita bisa gunakan Scratch ya, Scratch ini sebut saja ini adalah salah satu bahasa pemrograman berbasis blok ya, berbasis blok. Nah, Scratch ini merupakan pionir bagaimana para ahli ilmu komputer ini mereka meng-create sebuah bahasa pemrograman sehingga lebih mudah anak-anak itu bisa belajar. Nah, setelah Scratch ada, bermunculan kan, seperti saya pernah membuat buku tebal, nah tangkebel juga itu pemrograman berbasis blok. Ini awalnya ngikut Scratch begitu ya. Nah, di Hangout itu sengaja saya khusus untuk codingnya itu saya jelaskan hal umum tentang Scratch, ada ya, tentang Scratch. Scratch ini aplikasinya gratis, tidak berbayar. Untuk versi offline, versi desktopnya Bapak Ibu bisa unduh gratis di ini nih, scratch.mit.edu di bagian download ya. Itu di download nanti aplikasi Scratch ini bisa kita gunakan untuk coding gitu ya. Untuk belajar pemrograman dengan menggunakan blok-blok. Nah, oke. Nah, kenapa pemrograman menggunakan blok?
untuk anak-anak, untuk level anak-anak, bahkan untuk kita yang bukan orang programming gitu, yang bukan programmer, kita bisa memulai belajar pertama kali ini lebih baik dari sini gitu ya. Kalau kita mau belajar coding, kita bisa mulai dari mainan anak-anak ini, mainan blok-blok anak-anak ini, yaitu belajarnya mulai dari scratch. Walaupun demikian, scratch ini kontennya secara umum mengandung semua hal yang biasa digunakan di dalam bahasa pemrograman yang mapan lainnya, gitu ya. Pemrograman yang berbasis teks. Jadi apa ya? Nah, jadi kalau kita menguasai Scratch, ya Bapak Ibu sudah familiar dengan Scratch ketika mau belajar pemrograman yang lebih mapan untuk berbasis teks lainnya, mau belajar apa HTML, Java, atau apa Python dan sebagainya, itu sudah familiar ya, sudah familiar. Nah, keuntungannya kalau anak-anak kita belajar pakai blok ini, ya, jadi bisa terkontrol lah, lebih terkontrol. Nah, kita tahu, nah Bapak Ibu bisa lihat di handout saya kasih contoh bagaimana bedanya pemrograman dengan teks menggunakan bahasa tertentu dengan pemrograman pakai blok dengan Scratch misalnya. Ya, kalau pakai blok itu tinggal sambung-sambungkan kayak puzzle. Nah, kalau pakai teks bahasa pemrograman ini saya contohkan pakai Python misalnya. Kalau misalnya salah nulis saja, nggak pakai tanda kutip atau pakai tanda titik dua atau pakai kurungnya hilang, itu program nggak akan jalan. Nah, sementara kalau pakai blok itu, ya kalau misalnya nggak matching, dia nggak akan bisa masuk gitu ya ke puzzle-nya. Jadi itu kalau untuk anak-anak kita bisa jadi kontrol bahwa itu tidak bisa dilakukan misalnya. Kalau nyambung artinya bisa dilakukan. Nah, seperti itu. Nah, nanti kita lihat kalau Bapak Ibu mau mencoba langsung. Nah, sebenarnya saya tidak akan, makanya saya membuat handout fitur-fitur umum atau blok-blok coding yang ada di Scratch itu saya tuliskan di jauh ya. Ini Bapak Ibu yang mau saya sekaligus bagaimana kita mengelola seandainya kita punya kelas untuk anak kita, untuk siswa kita, ekskul, untuk siswa di sekolah dan sebagainya, kita platform yang dan kita kan udah saya dengan LMS untuk pembelajaran umum. Nah, tadi khusus untuk kelas coding gitu ya, untuk konten coding. Semua kontennya sudah ada di sana. Nah, nanti kita eksplornya itu ya, lebih di code.org. Untuk Scratch, saya sudah bagikan panduan umumnya. Nah, oke, jelas tentang Scratch ada. Nanti kalau Bapak Ibu sudah ngedownload, kemudian kalau yang sudah sebelumnya sudah familiar ya nanti tinggal dieksplor saja bagaimana menggunakan fitur-fiturnya. Nah, kita melakukan pemrograman dengan menggunakan blok-blok kode. Ya, nanti ada beberapa jenis. Di sana saya sebutkan ada 6 jenis blok yang bisa kita pakai. Nah, ke-6 jenis blok ini mewakili kode-kode yang umum ada di pemrograman yang mapan, gitu ya. Misalnya blok kode conditional, jika maka, blok looping itu pengulangan, itu umum di semua bahasa pemrograman itu ada hal-hal begitu ya. Kemudian ada ini suaranya putus-putus ya. Oh ya? Ada kendala sinyal.
daripada saya tetap stay di sini. Bagaimana sekarang? Mungkin dari Pak Nur Samsi ya. Di sini lumayan jelas. Di sini bagus, di tempat lain? Di sini bagus ya. Oh ya, ya. Bagus. Masih jelas ya? Masih jelas. Oke. Nah, seperti itu ya. Untuk Scratch, kalau Bapak Ibu silakan nanti explore sendiri. Kenapa? Sebab sebagai guru nanti kita akan gunakan kode ORG untuk membuat kelas coding kita, begitu ya. Adapun saya kenalkan Scratch itu dari segi bloknya itu sudah mapan gitu ya, sudah mapan mengikuti atau sesuai dengan bahasa pemrograman yang umum gitu ya. Sementara di kode ORG itu masih variatif, tetapi logika pemrogramannya itu yang penting, yang harus kita kuasai seperti itu. Oke, nah berikutnya kita langsung masuk aja ke kode ORG. Nah ini yang kita bisa langsung simulasikan, ya. Kenapa saya tertarik sekali dengan kode ORG? Nah, kalau kita lihat kode ORG ini semua kontennya gratis ya Bapak Ibu. Dan siapa yang berada di balik kode ORG ini? Nah, ternyata yang mendanai kode ORG ini adalah lembaga-lembaga kampus-kampus top dunia, ya. Mulai dari Google, Facebook, ada siapa istrinya Bill Gates, Melinda Gates Foundation, pokoknya organisasi-organisasi, lembaga-lembaga top dunia yang concern, yang merasakan bahwa keterampilan coding atau keterampilan coding sebagai bagian dari berpikir komputasi ini perlu dikuasai oleh seluruh anak di dunia. Makanya mereka membuat kode ORG ini. Nah, oleh sebab itu saya mengajak, kenapa kita nggak manfaatkan? Nah, nanti di bulan Desember ya, di bulan Desember ada eventnya itu nanti kita kalau kita udah punya kelas nih, nanti anak-anak kita bisa join di event internasional ini. Nanti ada pembelajaran langsung via Zoom kalau nggak salah. Kita bisa berpartisipasi, belajar bersama ahlinya top dunia, bersama anak-anak di seluruh dunia itu kita bisa gabung di sini. Oke, nah untuk kode ORG ini, modelnya kita langsung praktek ya, karena kita nggak usah download atau install aplikasi dulu. Jadi kita versinya kode ORG ini berbasis web. Jadi full online, asal ada laptop atau HP dan internet dan browser, kita bisa pakai kode ORG. Jadi sekarang kita modelnya langsung simulasi. Oke, ya kita pakai kode ORG. Yang pertama praktis karena aplikasinya berbasis web, cukup ada internet, ada perangkat, selesai. Kita bisa mengaksesnya. Nah, kemudian aplikasi ini sekarang khusus untuk guru ini memiliki sistem manajemen belajar atau model LMS-nya gitu ya, sehingga jika kita guru atau orang tua, agar belajar coding anak kita lebih terstruktur gitu ya, lebih terarah, kita bisa memanfaatkan kontennya. Itu sudah sangat bagus begitu ya isinya, termasuk sampai lesson plan juga ada semuanya. Baik Bapak Ibu, kita langsung simulasi saja sambil kita ngeliat-lihat dan mempraktekkan bagaimana nanti kita menggunakan kita melakukan programming menggunakan block kode blok.
silakan Bapak Ibu buka code.org. Code.org. Ada? Bapak Ibu di sini pegang laptop nggak, atau kalau pakai HP susah ya? Kalau pakai tablet yang layarnya lebih besar mungkin bisa. Nah, Bapak Ibu silakan kalau mau coding di code.org itu langsung saja ketikkan. Layar saya udah kelihatan belum? Kelihatan Firefox. Sudah kelihatan. Saya pakai Firefox biar akun baru begitu ya. Nanti saya tuntun mulai dari bagaimana membuat akun, kemudian aktivasi dan sebagainya. Nah, ini aktivitas apa tadi event yang saya bilang, CodeByte ya. CodeByte itu setiap tahun ini ada event Hour of Code. Nah, aku naon cirina? Itu ada aktivitas code untuk tahun ini namanya CodeByte. Kalau nggak salah tanggal 7 Desember dimulainya. Nanti kita bisa gabung ya, anak-anak kita bisa ikutan. Nah, silahkan Bapak Ibu klik sign in. Nah, sign in ini untuk masuk jika Bapak Ibu mau login atau mau create akun baru ya, atau mau membuat akun baru. Klik sign in. Kalau sudah membuat, nah kalau belum punya akun, sebelumnya belum pernah masuk, itu bisa langsung klik create an account. Create an account. Nah, create an account. Nah, nanti Bapak Ibu akan diminta memasukkan kalau mau daftar lewat email itu memasukkan email, password seperti itu. Ini perlu dituntun nggak untuk create account-nya? Perlu dicontohkan nggak? Kalau perlu berarti saya pakai account lain lagi ya. Saya udah beberapa nih punya account sini. Create accounts. Nah, nanti Bapak Ibu jangan lupa ketika create account, pastikan account-nya itu account sebagai guru ya, agar kita bisa punya kelas ya. Kita bisa buat kelas, kemudian kita bisa undang siswa-siswa kita ke kelas kita, kemudian kita bisa manage kelas kita. Nah, silakan daftar menggunakan email, masukkan emailnya yang mau kita gunakan, email aktif, kemudian password-nya, password apa saja. Saya daftar lagi dengan untuk akunnya. Nah, di sini nih, kalau untuk guru, pastikan ini account type-nya itu teacher. Nah, kalau sebagai orang tua, nah bisa tentang ini. Misal, saya mau gunakan untuk belajar anak-anak saya. Nah, oh ya, kalau Bapak Ibu tahu, melihat ada kelas-kelas coding ya, itu banyak iklannya ya di medsos. Saya lihat ada apa ya, belajar coding, ada apalah. Itu isinya tidak lebih dari aplikasi yang digunakannya itu biasanya Scratch juga gitu ya. Jadi kalau misalnya Bapak Ibu sayang juga kan ya, mahal biasanya itu ya. Kalau bisa belajar sendiri, kemudian kalau untuk sebatas Scratch itu pasti bisa Bapak Ibu. Ini kalau sebagai guru ya, nanti kita mau membuat kelas khusus, pastikan ini akunnya sebagai teacher. Jika hanya ingin menggunakan orang tua punya 3 anak yang umurnya beda 1 tahun atau ada yang SD, ada yang SMP, ada SMA, ini bisa. Ya, kalau untuk orang tua bisa pakai yang ini.
Nah, nanti bisa diisi. Oke, ini saya contohkan untuk stiker aja. Indonesia, country-nya Indonesia. Tipenya, nah, public school aja, public school, sekolah. Nah, sekolahnya tulis, sekolah apa? Misalnya saya SMKN 1 Cianjur. Nah, kalau Bapak Ibu misalnya di sekolah, mau membuat ekskul coding gitu ya. Nah, platform ini bisa dipakai. Bisa dipakai. Ini sudah lebih dari cukup. Isinya itu kurikulumnya itu sudah standar untuk sekolah-sekolah yang mengakomodasi belajar ilmu komputer atau pemrograman. Oke, nah jangan lupa ini can we email, mau nerima email iklan atau enggak? Kalau misalnya enggak, jangan klik no, pastikan ini dicentang. Kalau sudah diisi semua, ini namanya jangan lupa go to my account. Nah, ini ya. Tadi yang saya sebutkan, Code ORG ini di belakangnya itu didanai oleh lembaga-lembaga besar di dunia. Ini ada Microsoft, Facebook, Amazon, Google, Bill Gates, Infosys. Ini apa? Pendana besar, karena memang mereka menyadari bahwa coding ini sebagai keterampilan khusus yang perlu dikuasai oleh anak-anak kita di era saat ini. Kalau sudah cukup, get start. Udah, kita sekarang punya account di Code ORG, ya. Nah, ini dashboard kita. Nah, ada apa saja sebelum nanti saya tunjukkan bagaimana kita meng-create kelas. Nah, ada apa saja, materi apa saja yang bisa kita pakai untuk pembelajaran siswa kita, bisa dilihat di course catalog. Nah, kalau kita lihat, di Code ORG ini sudah menyediakan konten belajar mulai dari elementary school, prasekolah, ini K itu kindergarten, TK ya, sampai high school ya. Tapi biasanya kalau sudah high school atau konten middle school itu sudah perlu keterampilan programming yang lain, apalagi untuk high school ya. Makanya ini kalau sebagai pemula kita mau jadikan sebagai misalnya pendahuluan begitu ya, pengenalan coding di sekolah, itu kita bisa pakai kontennya itu yang elementary school sampai middle school. Ya. Nanti kita lihat. Nah, yang elementary school aja, itu ada kontennya. Nah, ini course A sampai ada 6 kursus, ditambah yang lainnya. Nah, kalau kita belajar ini, kita juga tidak mesti pakai patokan grade, ya, karena kadang kalau kita pertama kali mulai itu tidak masalah. Kita misalnya usia SMP, kita mulai dari first grade. Ini kan first grade itu untuk SD ya. Itu tidak apa-apa, untuk membiasakan bagaimana memahami algoritma. Nah, terbiasa dengan step-step atau langkah-langkah untuk menyelesaikan sebuah permasalahan. Oke, nah nanti kontennya ada banyak, nanti Bapak Ibu bisa explore. Sekarang saya tunjukkan lagi. Nah, ini dashboard kita. Bagaimana kalau kita mau membuat kelas? Nah, kalau misalnya Bapak Ibu pertama kali berkenalan dengan coding, ya, Bapak Ibu bukan, kalau misalnya orang matematika biasanya di kampus
di kampus itu sudah waktu S1 itu sudah minimal mengenal lah ya, mengenal coding. Tapi kalau yang bukan matematika, yang bukan IT, apalagi itu mungkin tidak. Makanya bisa sebelum memulai kelas, misalnya mau ngajarin anak, sebelumnya belajar dulu. Nah, boleh mulai belajar dulu. Untuk mulai belajar bisa cari di sini, di My Course, itu Find Course. Mana kursus-kursus yang mau kita pelajari. Oke, misal kita mau mulai dari basic. Nah, Bapak Ibu jangan khawatir kalau misalnya awam sekali, nanti ini benar-benar dituntun, ya. Nah, misal ini saya mau coba yang ini dulu. Saya buka yang course B deh. View course. Ceritanya saya mau latihan dulu nih, belajarnya kayak gimana sih? Nanti anak-anak kita belajar. Nah, sebagai kayak gimana? Nah, ini ada banyak materinya, ada banyak. Nah, ini kita berperan sebagai teacher karena kita akun guru. Kalau kita akun guru, kita bisa berperan sebagai teacher, bisa berperan sebagai siswa. Oke, kita mau praktek. Kurang lebih seperti ini tampilannya. Nah, seperti di Scratch ya. Seperti di Scratch. Jadi di sini juga menggunakan blok. Nah, langkah-langkah kecil seperti ini ya. Untuk anak ini jelas untuk membiasakan bagaimana dia memahami algoritma. Nah, misalnya ini kasusnya sederhana sekali. Ya. Di Angry Bird ini diminta untuk menangkap si pig ini. Nah, si pig. Caranya gimana? Nah, when run. Ini run. When run ini artinya ketika diklik run. Nah, ini enggak ada aktivitas. Nah, sekarang kalau kita tambahkan ini, nah ini artinya apa? When run, maju satu langkah. Coba kita klik. Solusinya selesai. Nah, di Code.org ini materinya hierarki. Jadi mulai dari yang sederhana, nanti ada sampai ke materi yang selanjutnya. Nanti materinya berjenjang dan bertingkat. Mulai dari hal-hal sederhana ini. Nah, nanti permasalahannya pun semakin kompleks. Dan nanti ada juga aktivitas proyek. Aktivitas proyeknya itu apa? Aktivitas proyeknya itu membuat sesuatu. Misalnya membuat animasi, membuat game. Oke. Ini kan tadi saya berperan sebagai yang sedang belajar ya, mau belajar. Oke, sekarang saya balik lagi. Silakan, kalau saran saya, kalau Bapak Ibu pertama kali, silakan semua course-nya itu diselesaikan. Semua course yang ada di sini selesaikan. Jangan khawatir, di setiap course itu di bagian awalnya itu mesti ada penjelasannya. Mesti ada penjelasannya apa yang harus dilakukan di course ini, gitu ya, di kursus ini. Nah, sekarang bagaimana kalau kita mau membuat kelas, gitu ya? Misal ceritanya kita udah siap nih, kita mau pakai beberapa course ini untuk kegiatan ekskul anak siswa kita. Kita membuat kelas, caranya di classroom section, klik create a section. Bapak Ibu yang menggunakan bahasa Indonesia ada ya, ini settingnya bisa disetting bahasa Indonesia juga. Kalau saya ini terlanjur bahasa Inggris dan lebih familiar dengan bahasa Inggris, jadi kadang suka bingung kalau yang pakai bahasa Indonesia.
create a section. Nah nanti untuk loginnya bisa pakai apa? Bisa pakai, kalau untuk anak-anak kecil, untuk anak SD atau anak TK itu loginnya bisa pakai gambar. Kalau untuk anak SD level atas, apalagi SMA bisa pakai word login atau personal login. Ini saya tunjukkan yang picture login ya. Saya pakai yang picture login. Grade-nya kelas berapa? Misalnya grade-nya SD, ceritanya saya SD, buat kelas untuk SD kelas 4 misalnya. Nah, untuk SD kelas 4 itu di course tadi kan ada peruntukannya ya, course A untuk berapa, tapi baiknya dimulai dari basic aja nggak apa-apa. Nah ini full course, ini ada mulai dari computer science, ada computer science discovery, computer science principle. Nah ini course yang bisa diberikan untuk kelas kita, ya banyak sekali ya. Math juga ada, nanti bagaimana computer science in algebra. Ini banyak bisa dipilih. Tadi saya untuk SD, saya pilih mulai dari course A aja, yang basic ya. Nah, versinya ini ada banyak versi, 2017 sampai 2020. Saya pakai yang ini. Kalau mau ada bahasa Indonesia ada di 2017 ada. Ya, tapi saya pakai yang ini. Oke, nah ini nanti ada pemrograman berkelompok. Kalau ini diaplikasikan di kelas, ini akan seru karena nanti kalau misalnya ada anak-anak itu bisa berkelompok, bisa mengerjakan sebuah kursus dengan cara berkelompok. Ini bisa berpasangan. Ini yes aja. Kalau sudah, klik save. Oh ya, ini belum dikasih nama. Saya klik. Diam dong, Dek. Oke, nah kalau mau buka, kita bisa buka. Tadi kelasnya belum dikasih nama ya. Tadi belum kasih nama, diedit di sini ya. Misalnya kelasnya ekstrakurikuler pemrograman misalnya, coding lah. Coding kelas 4 misalnya. Nah, ini nama kelasnya ini. Nah, sekarang bagaimana mau menambahkan siswa? Ya, kalau mau menambahkan siswa bagaimana? Kita sudah punya kelasnya tapi belum ada siswanya. Nah, ada beberapa alternatif. Alternatifnya itu bisa kita share kode kelasnya. Nah, tapi untuk siswa-siswa yang masih kecil, misalnya anak SD kelas 1 sampai kelas 4 itu bisa kita buatkan. Misalnya kita tuliskan saja nama-nama siswa kita yang ikut ekskul ini misalnya. Ini saya ambil dari peserta di sini ya. Saya tuliskan Pak Nur Syamsi ini. Age-nya misalnya 10 tahun. Gendernya laki-laki. Tambahkan.
Oke. Nah, jadi nanti saya ngasih tahu ke Pak Nur Syamsinya. Nah, nanti dulu. Terus siapa lagi ya? Kang Fani. 10 tahun juga. Ada yang mau ditambahkan lagi? Peserta yang lain? Ibu Tuti pegang laptop nggak? Langsung praktek nggak? Masih di itu. Ada Bu Tuti, ada Bu Ucu, siapa? Ya saya coba ngambil yang di SMA Bu, tapi masuk ke Google Bu, nggak ngikutin ini. Oh ya. Ini kan Ibu tadi bilang untuk SMA, boleh juga saya coba ke sini lagi nanti. Saya mundur lagi nanti. Siapa? Siapa yang mau masuk kelas? Saya dong Bu. Boleh aku Siapa namanya? Ibu Anita. Anita. Saya masukkan. Anita 10 tahun juga misalnya. Female. Masukkan. Oke. Udah, semua siswanya sudah dimasukkan namanya. Nanti biar siswa bisa masuk, itu kita kabari Japri satu-satu, kasih tahu kodenya. Nih, print login. Caranya di sini di print login. Nah, nanti ini kalau kemarin saya buat kelas ya. Buat kelas isinya orang anak-anak ya, anak-anak tapi pembimbingnya orang tua. Nah, jadi nanti tinggal dikasih saja. Misalnya ini punya Fafani nih ya, Fafani, saya tinggal kasih linknya ini, silakan masuk ke sini. Copy link. Lalu nanti, ini layarnya masih kelihatan nggak? Kelihatannya mana? Masih. Yang itu yang gambar ya? Ya, Print kan, login ya? Iya betul. Gambar Login ya? sama buaya. Oh ya, berarti ngikutin ya. Oke, lalu saya kirim linknya. Atau boleh diklik ini ya. Pak Nur Syamsi, Bu Anita, sama Pak Fani. Copy. Duh, saya belum buka WA. Bisa diklik inilah ya. studio.co.org join. Nah, jadi ada dua cara untuk masuk. Kalau join bisa masukkan ini. Kalau yang anak-anak kecil, biasanya kan belajarnya sama orang tua tuh. Kita cukup kasihkan kode yang atas ini. Lalu nanti, oh ada ya Facebook saya di sini. Saya kirim ya ke Pak Fani, Pak Nur, sama Bu Anita. Wah, lama loading. Kalau menggunakan kode itu di kitanya gimana Bu yang bersangkutan itu? Tinggal join, kemudian nanti kasih tahu kodenya, yang kode huruf itu. Ntar saya kirim ke Pak Nur Syamsi. Copy.
copy. Linknya dikasih. Sudah nyampe? Sama ke Bu Anita. Anita sudah masuk, Bu. Alhamdulillah. Oh, udah ya. Nah, ini nyoba kalau pakai kode ya. Pakai gambar. Pak Nur udah masuk belum? Belum. Coba masuk. Saya sudah kirim. Nanti tinggal klik linknya. Kemudian nanti kalau diklik link ini, nah ada nama daftar siswa di kelas ini. Tinggal diklik aja. Misalnya saya Pak Nur Samsi. Nah, Pak Nur Samsi kodenya yang mana? Passwordnya. Jadi gambar ini kayak password. Ini kalau anak-anak pakai kayak gini. Kalau yang sudah lebih dewasa, anak SMP udah mulai pakai kode bisa. Masih pakai ini juga bisa. Nah, Kang Fani. Kang Fani tadi gambarnya yang mana? Nah, yang ini. Oh ya. Ya, jadi itu Ada gambarnya. kayak password begitu ya. Kalau sama anak-anak kan gambar. Nah, sudah bisa masuk kan? Oke, nah sekarang, nah ini kelas saya yang baru dibuat cuma ada satu. Nanti kalau punya beberapa kelas, tinggal buat lagi aja kayak tadi, create a section. Sekarang, ini yang ada course A ya. Di kelas ekstrakurikuler ini yang adanya udah course A ya. Nah, saya bisa mengontrol di sini. Nah, makanya ini memang bentuknya learning management ya, learning management system. Nah, nanti kelihatan dari sini progres masing-masing siswa kita. Bu Anita sampai mana, Fofani sampai mana, nanti kalau sudah selesai ini berubah jadi hijau. Nah, ini bisa dilakukan langsung, misalnya kita tatap muka nih, belajar kita tatap muka, tapi kita pakai LMS ini untuk kegiatan coding kita, ya tetap bisa. Coba sekarang silakan dicoba beberapa aktivitas yang ada di sini. Nah, bagusnya di sini, nah ini karena course A ini makanya basic sekali, sampai kalau ini untuk anak TK itu sampai belajar bagaimana klik, bagaimana menyambungkan puzzle, bagaimana memindahkan, itu mulai diawali dari sana. Nah, Fani udah maju. Ini kelihatan secara real time. Ini kalau masuk pakai kode kan. Nah, kalau anak-anak yang sudah besar, anak-anak SMP, itu kita tinggal share aja kayak kita Google Classroom ya. Kayak kita Google Classroom, tinggal suruh saja join, nanti kasih kode kelasnya. Nah, Ada Pak Lukas. Ada Pak Lukas. Nah, kemudian, nah tadi kan kita yang di-assign baru course 1 ya. Nah, inilah gunanya learning management system ini. Jadi siswa kita lebih terkontrol. Nah, misal ini course A ini diselesaikan seminggu. Minggu berikutnya kita mau tambahkan course baru karena anak-anak sudah menguasai. Itu kita tinggal tambahkan saja. Kita buka course katalognya. Ada di sini kan? Kita mau nambahin course B. Tinggal dibuka course B-nya. Nah, nanti tinggal di-assign. Tugaskan ya. Assign kemana? Ke kelas ini. Kalau kita punya beberapa kelas, nanti tinggal dipilih aja. Nanti ada di sini daftar kelasnya. Assign, section. Nah, maka sekarang di kelas itu sudah ada materi baru untuk course-nya. Kita lihat dashboard-nya.
Nah, sekarang udah course B, sudah berubah. Gitu ya. Kalau dari segi manajemen sistemnya, kemudian dari segi kontennya, nah, konten di sini enaknya juga selain ada yang online, juga ada yang aktivitas offline, ya, aktivitas online. Bapak Ibu silakan di-explore di course katalog. Nah, kemudian kita juga bisa suatu waktu misalnya mengadakan tantangan, ya. Jadi selain course yang tadi kita juga bisa meng-assign aktivitas-aktivitas yang lain. Nah, di masing-masing ini kalau kita posisi sebagai teacher, itu sudah ada lesson plan-nya masing-masing. Course B. Oke, baik Bapak Ibu. Pak Nur Samsi, barangkali sampai di sini ada teman-teman yang mau mengkonfirmasi atau bertanya, silakan saja. Baik, terima kasih Bu Ani, penjelasan ini memang tadi untuk praktek kelihatannya perlu agak lambat-lambat Bu ini, karena ini mungkin bagi yang sudah mengenal akan langsung jalan cepat ya. Kalau yang baru ini kita harus terlalu lambat. Bapak Ibu nanti silakan yang perlu ditanyakan. Kita menunggu di chat. Belum ada pertanyaan. Rupanya sedang menunggu kira-kira coding seperti apa demonstrasinya. Tapi tadi sudah didemonstrasikan. Bapak Ibu yang mau bertanya langsung, present, silakan di unmute. Ibu Tuti barangkali ada yang bertanya tadi? Ada Bu, ada Pak. Wah, silakan Bu Tuti. Langsung aja Pak. Langsung saja, ya. Oke, terima kasih ya Bapak. Saya kan karena di SMA ini Pak menggunakan, makanya tadi waktu Ibu nanya saya nggak masuk ke SD itu, saya kan biasanya menggunakan Google Classroom. Jadi tadi saya lihat ada video, kita menarik videonya itu bagaimana Bu? Masukkan ke ininya. Dalam kita menghubungkan nanti yang kita buat itu, kita bisa langsung kita ambil atau mesti kita programkan dulu? Terima kasih. Menarik. Maksudnya tadi kan gambar ya Bu ya? Gambar tadi kan yang di codingnya tadi itu kan? Maksudnya gimana? Iya kan Bu? Tadi kan simbol ya, yang Ibu tunjukkan tadi itu kan simbol. Oh, menggabungkan siswa itu untuk kelas bergabung di classroom ya maksudnya? Iya Bu. Ya, ke classroom-nya. Oh, kalau mau itu. Kalau mau mengundang siswa berarti Bu? Iya, mengundang siswa dengan simbol itu tadi, apakah caranya sama seperti ini atau ada cara yang lain? Terima kasih. Nah, sekarang saya create lagi ya. Pakai Word. Sekarang pakai Word. Misalnya SMP kelas 7 ya, atau kelas 10 lah ya. SMA kelas 10. Course-nya misalnya dari sini, Computer Science Discovery misalnya. Ini banyak sekali ya course yang bisa kita pilih. Nah, tapi ingat ya, kalau misalnya kita mau ngasih course, itu pastikan kita sebelumnya sudah mempelajari course-course ini terlebih dahulu.
Ya, kita pelajari dulu gitu ya, Bu ya. Nah, kita belajar dulu di tempat yang tadi, di My Course ya. Kita belajar dulu. Misalnya yang ini aja, Computer Science Discovery ya. Nah, oke. Save. Belum ada namanya, kita buka dulu. Namanya apa ya? School Coding. Saya School Coding. Oke, mau nambah siswanya sama ya. Nama siswanya sama kayak tadi, bisa ditulisin, bisa juga langsung kita kasih tahu. Kalau anak-anak yang udah lebih besar, kalau kelas 10 kan udah lebih besar. So, kita tambahkan sini. Oh, ini Bu Irmawati udah masuk. Pakai kode ini Bu Irma tadi. Kasih nama seperti tadi juga ya. Saya masukin Panusapila gitu. Sekarang age-nya udah tua. 15. Bu Ani, boleh saya dimasukkan, Bu Ani? Ya, Pak. Ibu Tuti. Nuril. Ya, saya boleh, Bu. Nah, nanti klik print login card-nya. Ini info cara-cara masuk. Nah, tinggal suruh aja ini. Ya, pelan-pelan, Bu. Pelan-pelan, Bu. Pelan-pelan. Ulangi. Ya, cara masuknya pelan-pelan. Oke, ini kan, nah kelas kita ya, tadi yang ini kan. Ini kelas-kelas kita. Nah, ini tab ini untuk memanage nih. Nah, ini manage student. Ini siswa yang ada di kelas kita. Kalau kita mau ngasih tahu kelas, bisa dari sini, manage student. Ini tadi, pokoknya semuanya ada di my dashboard ya. Di dashboardku, klik kelasnya. Oke, ulangi lagi. Ini my dashboard, isi dashboard kita itu yang pertama ada daftar kelas yang kita punya. Ya. Ini ada daftar kursus yang kita ikutin. Nah, Oke. jadi sebelum kita buat kelas, Ya. kita belajar dulu. Caranya cari di sini ya, view course. Nah, ini kursus-kursus yang sudah kita buka untuk siswa kita, ada di sini semuanya. Nah, oke, misalnya kita mau manage kelas ini ya, kelas School Coding tadi. Nah, klik manage student. Nah, ini progres pekerjaan siswa nanti ada di sini. Nah, ini berarti nanti ada empat materi ya, ada 4 topik lah ya yang harus diselesaikan oleh siswa di unit 1 ini. Nanti ada beberapa unit kan, ada beberapa unit, masing-masing unit itu ada subunitnya. Kita lihat manage student. Nah, ini untuk nambahin siswa di sini ya. Untuk undang siswa boleh dengan cara memberikan kode ini ya. Kode ini caranya masuk ke code.org, klik join, masukin kode ini. Atau bisa juga, nah kita buka print login card. Ada di sini. Print login card. Kita buka. Nah, ini petunjuk untuk cara siswa masuk.
Ya, sama kayak tadi, kalau tadi kan gambar ya. Ya. Nah, kalau ini misalnya untuk Ibu Irmawati, saya kasih aja link ini, masuk ke sini, lalu pilih namanya, lalu secret word-nya Singplan, gitu. Jadi ada dua cara, sama kayak tadi kan, kalau tadi masuk ke alamat ini, pilih namanya, pilih gambar. Kalau anak-anak kecil kan kayak gitu. Kalau Iya. ini masuk ke sini, pilih namanya, masukin secret code-nya, secretnya, secret word-nya, jadi pakai kata-kata yang udah bisa ngetik lah, yang udah bisa nulis pakai ini boleh. Atau cara kedua itu bisa langsung saja ke sini. Kalau ini buat siapapun bisa. studio.org/join. Nah, kodenya, kode kelasnya ini masukin. Jadi kalau saya ngebagiin segini aja. Oh iya, terima kasih Ibu. Segini dibagiin, nah, share ke siswanya. Jadi dia bisa milih pakai cara yang mana. Kok enggak jumpa login card-nya? Tapi biar aman, misalnya biar ada nggak sembarangan orang bisa masuk, yang kode apa kode kelas nggak dikasih ini kan kode kelas ya. Ya. Ini kan yang ini. Jadi biar yang masuk itu yang sudah terdaftar aja, sebaiknya pakai yang atas. Jadi nanti siswa yang masuk itu benar-benar yang sudah kita daftar. Oke, sama ya? Ya, Ibu, makasih Ibu atas Ya. infonya. Kalau cara satu lagi itu pakai email lah ya, itu udah kalau untuk anak SMA bisa pakai itu. Jadi dia kalau ini dia udah bisa create akun privat sendiri begitu ya. Tapi kalau saran saya untuk yang lebih besar lebih baik pakai cara yang ini aja. Pakai yang secret word-nya itu pakai password-nya itu secret word. Gitu ya Bu Tuti. Baik. Ya Ibu, terima kasih Ibu ilmunya berbagi. Ya. Nah, jadi khusus untuk yang teman-teman sedang belajar course yang ada di Kode ORG ini, misalnya sedang belajar course yang elementary dari A sampai F, itu bisa nanti Pak Fani atau Pak Nur, jadi masih ada setelah pelatihan ini selesai, jadi masih ada grupnya yang tertarik lanjut belajar, itu bisa sharing di sana. Jika ada sedang belajar nih, saya sedang belajar karena tertarik ingin ingin mengajarkan pada siswa, misalnya siswa saya jadi belajar. Nah, nanti di grup itu kita bisa saling sharing hasil belajar kita atau kesulitan belajar. Jadi tidak saat ini pun tidak apa-apa. Gitu ya, Pak Nur. Dibuatkan grup, nanti hasil belajar kita atau proses belajar kita, jika ada masalah, diskusi. Ketika ngerjain ini ada course yang susah, ini gimana codingnya, itu bisa kita saling sharing di grup itu. Baik, Bapak Ibu, barangkali ada yang lain yang ingin bertanya. Silakan. Ya Pak Hasyam. Siapa? Pak Nur, saya Bu Nuril. Bu Nuril, ya silakan Bu Nuril. Izin bertanya, kami di SDIT di Bekasi sudah ada rencana untuk membuka ekskul coding ini. Ya. Hanya kami bingung mengelolanya, masih terkendala karena bingung mengelolanya. Rencana karena memang kondisi pandemi, pengajaran dilakukan secara daring. Sebetulnya gimana? Saya ingin pendapat Bapak dan Ibu, terutama Bu Ani. Memang proses pembelajaran ini karena memang ada LMS kan ya di Kode.org. Memang pembelajarannya tatap muka atau memang daring gitu seperti itu. Ya. Dan saya tertarik sekali kalau memang nanti ada forum untuk kelanjutannya, kami tertarik untuk gabung seperti itu. Ya, terima kasih. Baik, Oke. silakan Bu Ani. Jadi Bu Nuril ini di sekolah jadi belum ya, tapi berniat ingin. Iya, belum. Nah, benar, bagus sekali Bu kalau menurut saya ya. Dan kalau misalnya untuk penjajakan pertama kali mencoba, ini Kode ORG kalau menurut saya itu
bisa kita optimalkan Bu untuk kelas kita. Dan teknisnya sebenarnya bisa diatur. Sebenarnya ini bisa full online ya, bisa full online. Tapi kalau misalnya tidak memungkinkan full online, boleh di awal itu ada pertemuan tatap muka misalnya ya, tatap muka terbatas. Karena kalau anak SD nanti ini kontennya itu kan mulai dari kelas 1 sampai kelas 6. Kalau untuk SD dari prasekolah dari TK sampai kelas 6 itu bisa dikelompokkan, misalnya kelas bawah, kelas atas, begitu ya. Nanti teknisnya, kalau misalnya Ibu belum punya kurikulum sendiri, itu kita bisa pakai kurikulumnya KOD ini. Kurikulum KOD ini udah jauh lebih dari cukup untuk anak pertama kali belajar coding, gitu ya. Nah, nanti misalnya 2 kelompok, ada kelas bawah, kelas atas. Teknisnya bagaimana? Pertemuan pertama tatap muka, dengan catatan kalau misalnya di antara teman-teman guru di sana ada yang memang sudah mampu menjadi tutornya, menjadi pembimbingnya, yaitu optimalkan misalnya beliau bisa silakan explore ya, terutama materinya, materi codingnya, materi coding di sini ya, mulai dari course A sampai course F. Kalau untuk SD jelas silakan mencari referensi lain juga gitu ya, seperti buku-buku Scratch ya, itu ada. Saya pun sekarang lagi bikin buku Scratch nih. Mudah-mudahan nanti bentar lagi terbit. Nanti dilakukan full online Bu, dengan manajemen kelasnya bisa digabungkan dengan Google Classroom juga ya, dengan Google, kalau enggak untuk komunikasi di grup WhatsApp, manajemen kelas khusus untuk coding ya pakai Code.org ya. Itu memungkinkan Bu, seperti itu. Nah, teknisnya misalnya seperti apa? Kayak tadi yang saya tunjukkan, untuk kelas bawah, untuk anak SD sepertinya masih harus pendampingan orang tua ya. Jadi, dan biasanya untuk SD, apalagi untuk SD swasta, semacam SD kayak gitu, biasanya memang orang tua yang masukin ekskulnya itu memang sudah punya keinginan ya. Biasanya mereka sanggup mendampingi. Jadi komunikasi dengan orang tua sebagai karena di konten ini juga di konten yang mana ya, itu ada aktivitas offline, ada aktivitas online. Aktivitas online itu misalnya nonton video bagaimana etika berinternet, itu ada di sini ya, etika berselancar di internet gitu ya, untuk anak-anak awal itu seperti apa. Jadi anak-anak tuh bagaimana harus belajar di internet seperti apa, itu ada, dan itu adalah aktivitas offline, jadi anak suruh nonton gitu ya. Nah, nanti kalau belum melakukan aktivitas offline itu nanti akan kelihatan di sini. Oh, ini belum selesai. Silahkan tonton dulu, nanti follow up-nya bisa diskusi lewat grup dengan orang tua gitu ya. Kemudian lesson plan itu sudah ada juga di sini Bu. Misal ya. Iya Bu. Saya ambil yang ini. B. Nah, ini lesson plan masing-masing pelajaran itu udah ada Bu. Nah, di sini Bu. Kita itu udah enak kalau pakai ini. Nah, ini kita mau belajar ini, waktunya kapan, segimana, ini udah ada. Bapak Ibu tinggal baca, ini lesson plan yang disarankan, yang dibuat, mau tujuannya apa, student akan bisa apa, itu udah ada agendanya, warm up 10 menit, ini udah ada ya. Nah, ini kita bisa sosialisasikan, bisa kita ikutin ini. Misalnya dalam seminggu kita susun lesson plan-nya seperti apa. Nah, aktivitasnya misalnya aktivitasnya online,
setiap hari apa, ada pertemuan apa pokoknya misalnya ada pertemuan, apa perlu pertemuan apa enggak, misalnya pertemuan kan ngajarin misalnya lewat Zoom dulu, ini gimana cara pakainya, materinya seperti apa, setelah itu silakan lakukan pembelajarannya. Ini semuanya ada Bu, lengkap, kita bisa manfaatkan ini sudah lebih dari cukup untuk kelas kita ya. Ya, Bu Ani, terima kasih. Kemudian saya mau tanya Bu, anak-anak itu ketika sudah masuk atau login ke code.org, apakah dia bisa ngerjain sendiri? Apa bisa kita pantau dan kita batasi? Oh, misalnya pekan ini silakan yang kalian pelajari cukup sampai di sini. Bisa kita kunci atau bisa kita pantau Bu. Kan misalnya ini nih. Nah, di dashboard ini kelas apa ya tadi? Oh, ini kelas 4. Nah, di kelas 4 ini, nah ini course yang harus dikerjakan ini adalah course B. Ya. Course yang sudah selesai. Nah, saya buka kelasnya. Nah, ini di kelas ini yang sekarang harus dikerjakan misalnya minggu ini. Course B ini dipajang terus harus diselesaikan dalam seminggu ini. Maka akan seperti ini. Jadi ketika siswa masuk yang muncul pertama itu course B. Nah, ini yang lain ini kelas-kelas yang pernah dibuka, yang sudah dibuka. Anak bisa mengakses juga, tapi kan nanti akan kita bisa kontrol di sini. Misalnya, oh ini Anita belum ngerjain yang course B. Kan sebelumnya dikasih tahu, kalau minggu ini kita akan selesaikan course B. Jadi, course B ini isinya begini-begini. Nah, nanti Ibu akan kontrol. Setiap itu dilaporkan progresnya, seminggu sekali misalnya dilaporkan progresnya. Ini sampai sini, ini sampai sini, ini ada yang terlewat. Nah, nanti kelihatan ya, ini baru belum selesai, ya, ini belum selesai. Kemudian ada yang nanti hijaunya itu nah kayak ini nih. Oh, jadi kita bisa buka juga. Bisa, kita bisa kerjaan buka. siswa. Progres siswa udah sampai mana nih? Oh, ini lagi ngerjain belum selesai. Nah, nanti ada yang, nah ini view only. Ini anak harus menggunakan maksimum 2 blok. Yeah. Kalau dia ngerjain 1 blok, 3 blok, beres tapi 3 blok. Nah, nanti ini hijaunya itu akan hijau samar gitu ya, tidak hijau tua. Kayak gitu. Nah, nanti itu bisa kita kontrol pekerjaannya di sana. Bisa kita cek juga kalau siswa ada masalah, Bu, ini nggak bisa. Kita bisa cek dari sini. Oh, kamu salah ininya, oh, kamu gimana? Itu bisa kita kelihatan di sini. Kemudian real time juga. Laporan ke orang tua pun ada ya katanya? Nah, ada ini nih. Nih, download parent letter. Nanti laporan ke orang tua. Ini cara ya. Nanti report ke orang tua kalau sudah selesai, kita cek di mana ya. Nah, kalau ini cara-cara ya. Kalau laporan, nah ini ada bisa dari sini, bisa hanya komplit ya, komplit ya. Komplit Ada. satu. Bisa dilihat dari statistiknya aja, misalnya kita capture untuk siswanya, capture ininya. Nah, misalnya ini kan progresnya kelihatan. Dari sini. Ada ya, jadi untuk report ke orang tua juga bisa. Bu Ani, apakah sudah ada sekolah yang sudah menjalankan ekskul coding ini?
Saya kurang tahu ya, saya kurang tahu kalau sekolah itu. Tapi yang pasti kalau kita lihat iklan-iklan coding untuk anak ya, terutama untuk anak SD, SMP, itu sudah banyak sekarang ya. Banyak sekali Bapak Ibu bisa lihat. Saya aja kalau lagi di Facebook misalnya di wall itu, karena saya suka buka-buka ini mungkin ya, saya juga suka lihat-lihat kelas coding itu kayak gimana, itu suka bermunculan. Yang saya tahu ada Bright Camp itu dari luar, kemudian ada belajar coding. Nah, belajar coding itu mereka malah jual peralatan ya, ada handout, sama yang digunakan kalau saya lihat Scratch ya. Jadi nggak jauh lah, kita bisa optimalkan dulu ini. Nah, nanti ini bisa menjadi pendahuluan yang bagus. Nah, setelah anak familiar dengan pola pikir coding gitu ya, anak sudah paham algoritma bahwa kalau untuk nyuruh komputer kerja itu harus step by step begini loh. Nggak bisa kalau kita suruh ke sana. Kalau di sini kan simulasinya kalau di Scratch simulasinya pakai Sprite. Sprite itu nanti kita bisa suruh kemana-mana. Kalau di sini biasanya kayak tadi Angry Bird disuruh maju gitu ya, misi-misinya itu. Nah, yang penting anak paham pola pikir itu. Setelah punya fundamental yang itu, nanti bisa beranjak. Kalau saran saya dari code itu bisa beranjak nanti ke Scratch. Kalau Scratch itu sudah lebih luas ya, walaupun masih berbasis blok, tapi sudah secara umum sudah mengikuti standar bahasa programming yang matang ya, gitu ya. Seperti itu. Kemudian baru setelah itu di level SMP akhir atau SMA itu sudah bisa running di yang berbasis teks itu. SMP, SMA udah bisa running yang berbasis teks, mulai ke Python misalnya, Java, seperti itu. Bu Ani, sebetulnya anak-anak itu ketika kita dari sekolah gitu memberikan website code.org, mereka bisa belajar sendiri dengan orang tua ya, sebetulnya bisa ya? Sebetulnya bisa sekali, karena kan di setiap course di sini, setiap unitnya itu pasti di awal itu ada video itu ngejelasin kalau kamu mau begini, caranya begini, ada di setiap itu ada videonya, baru langsung ke misinya gitu kan. Hanya kondisinya sekarang orang tua tidak selalu bisa mendampingi anak gitu ya, Bu Ani. Iya, makanya gunanya kalau ada ekskul di sekolah, berarti kan guru di sini, guru yang berperan. Nah, nanti guru yang menggantikan peran itu, yang mengarahkan, yang mengontrol gitu ya, yang di awal memberikan materi. Ya. Di awal memberikan materi, itu bisa sama guru. Nah, dengan catatan ya, untuk sementara seperti ini. Kalau sampai level SD itu kita masih, rasanya kalau menurut saya, kita masih belum perlu guru programming. Baru kalau misalnya nanti kita mau beranjak ke programming yang bahasa berbasis teks, nah itu baru nanti kalau kita ngerasa tidak menguasai, bisa baru butuh guru khusus ya, guru programming gitu ya. Jadi kalaupun kita belum punya kurikulum, misalnya seperti itu, kita pakai yang ada di code. Kita pakai yang ini sudah lebih dari cukup. Ini sudah standar, kurikulumnya itu sudah standar digunakan oleh negara-negara yang menggunakan yang sudah ada programming di sekolahnya, gitu ya. Di Singapura kalau nggak salah itu sejak berapa ya, 2014 apa tahun lalu itu awalnya jadi nggak wajib gitu ya coding itu. Kalau tahun lalu itu udah wajib. Jadi di sekolah itu jadi ekskul wajib. Sebelumnya ekskul tambahan. Kalau di kita kan belum ya. Jadi kalau di Indonesia memang belum ya, baru tahun ini atau gimana? Di kita belum. Kan awal tahun ini baru wacana ya. Cuman ternyata kayaknya keburu COVID, kayaknya jadi belum terrealisasi. Ketika Pak Menteri baru itu heboh kan ya, gembor-gembor, tapi setahu saya sih belum ada di kurikulum kita untuk memasukkan coding sebagai konten bagian belajar wajib atau tambahan di sekolah.
Jadi kalaupun kami mulai semester depan gitu, semester Nggak 2 masalah ya, kita bagus. masih mulai. Ya, bagus. Sebenarnya kalau di kursus-kursus itu udah mulai sejak lama kayaknya. Udah mulai sejak Kalau di lama. luar, ya kalau di luar banyak ya Bu Ani ya. India Di luar terutama. sudah sejak lama. Kalau di kota-kota di negara-negara maju itu sudah sejak lama setahu saya ya. Sudah jadi biasa begitu ya, masuk jadi konten belajar mereka. Kayak di Brunei aja, saya ada teman di Brunei, anaknya di sekolah dasar itu sama pakai Scratch juga, mereka itu jadi semacam pelajaran pilihan, baru semacam pilihan, belum wajib begitu ya. Di negara tertentu ada yang sudah merupakan pelajaran wajib gitu. Baik, terima kasih banyak Bu Ani. Ya. Kalau saya ingin gabung nanti di forum yang setelah webinar. Ya, maksudnya gini loh. Jadi kalau teman-teman yang sudah sekarang ikut kelas, kemudian berniat ingin belajar, kemudian kalau belajar sendiri kok mentok ketika ini ada masalah, kok nggak ada yang bisa ditanya begitu ya. Nah kan kalau misalnya ada forum minimal sama teman yang belajar bisa saling sharing, saling ngasih tahu begitu kalau ada masalah. Karena kalau kita nggak biasa, walaupun kita ngerjain yang ini A sampai F ini kan materi SD ya, tetap aja ini kita masih mikir-mikir, oh ya ini gimana ya? Karena semakin lama itu lumayan, semakin naik kontennya ya, tingkat kesulitannya semakin naik seperti itu. Nanti blok codingnya juga bertambah variasinya. Itu barangkali Bu. Iya, terima kasih Bu Ani dan Pak Syam. Baik, terima kasih Bu Nuril atas pertanyaan dan diskusinya. Bapak Ibu yang lain silakan, barangkali ada yang perlu ditanyakan. Badrul Pak Nur Samsi. Iya, Pak Badrul nih, silakan dari Kepulauan Riau. Ya, silakan Pak Badrul. Oke, terima kasih Pak. Selamat sore Bu Ani. Ini menarik sekali. Apakah goalnya dari Kodek ini untuk membuat game pelajaran matematika apa seperti itu Bu Ani? Karena saya tengok ada gambarnya ini tadi yang sedang tampil ini kan ada Angry Bird nih kan. Apakah nanti output dari belajar coding ini bisa membuat game matematika begitu? Nah ini bagus. Ini yang ingin saya tanyakan juga. Demikian Bu Eni, apakah ke matematika ini kan mungkin untuk proses codingnya dulu ya. Kemudian bagaimana untuk kalau penerapannya ke matematika, misalkan menentukan rumus Pythagoras, menentukan bilangan Fibonacci dan sebagainya seperti itu. Yang bisa nggak di kursus yang di-create oleh guru atau yang teacher itu ya? Kalau ini kan kita sepertinya memanfaatkan kursus yang ada ya, Bu. Ya. Silakan Bu Ana. Kalau kita buat program, buat program itu ya tergantung kreativitas kita. Tergantung kreativitas kita. Ya, nanti misalnya kita mau program nih buat ini bukan buat anak belajar bukan buat anak belajar bikin program, tapi kita bikin program buat anak belajar. Ya, benar. Berarti kan kita yang harus pinter buatnya kan. Nah itu berarti itu nanti tergantung kreativitas kita. Pakai Scratch bisa Pak, pakai Scratch bisa. Kita membuat aplikasi, misalnya aplikasinya game atau simulasi atau apa, dengan mengoptimalkan bahasa Scratch itu, sehingga aplikasi kita bisa dipakai untuk anak-anak belajar konten matematika itu bisa. Tapi sekali lagi itu tergantung kreativitas pembuatnya. Semakin aplikasi itu, semakin program itu kompleks, ya itu semakin rumit nanti codingnya. Walaupun blok, tetap aja rumit nanti. Seperti itu ya. Jadi bisa Pak, karena saya juga kan pakai Thunkable sama juga kan, codingnya berbasis blok. Itu bisa membuat aplikasi yang bisa dipakai untuk belajar. Saya buat aplikasi untuk anak-anak lomba gitu ya, lomba yang ngerjain soal cepat-cepatan gitu ya.
untuk drill, maksudnya untuk latihan di rumah. Nah itu bisa. Tapi Maaf Bu Ani, apakah sudah ada aplikasi yang Ibu create? Dulu kami pernah dibagikan oleh teman-teman dari Kitab, itu kan untuk memahami game permainan, untuk memahami konsep dari pangkat. Jadi kayak main game dia jawab A, B, C, D gitu kan. Dan kayak membikinnya kemarin tuh dulu tuh pakai yang Ibu bilang tadi, pakai apa tadi? Twin table ya? tangkebal. Ya, apakah sudah ada yang Ibu create sendiri biar kami kami gunakan atau kita buka kursus lagi untuk membuat permainan matematika? Saya udah ada buat, sempet ya saya bagikan apa enggak ya? Aplikasi saya sudah saya bagikan kalau nggak salah. ada kalau mau nanti bisa Ada lihat. ya? Siap, nanti cuman dalamnya ya aplikasi jadinya, cuman bukan source code-nya ya, bukan source code-nya. Gitu. Jadi nanti yang penting kalau kita ketika kita belajar coding, tujuannya bisa mungkin bisa dua lah ya, minimalnya dua. Yang pertama bisa kita bisa mengajarkan coding juga ke anak-anak untuk membuat sesuatu, atau kita bisa membuat sesuatu untuk digunakan anak-anak. Paling tidak seperti itu kalau prinsip saya ya. Karena ya ini istilahnya coding yang kita pelajari yang cetek-cetek gitu ya. Bukan yang level gimana, karena kita kan posisinya juga bukan programmer, kita hanya guru yang mengoptimalkan yang ada begitu ya, seperti itu. Terima kasih Bu. Baik ya, nanti ya kapan-kapan saya share lagi. Fovatur saya sudah kasih tuh ke Fovatur. Ada 2 aplikasi saya yang pakai kode yang blok-blok begini. Ada lagi Pak Nur? Halo? Oh ya, ya baik, lupa ini. Tadi Bu Nurlaili ada pertanyaan ini. Bu Nurlaili ini pemula. Tadi di Code.org itu ada fitur classroom. Ya. Kemudian bertanya bagaimana proses penilaian dari para peserta di kelas itu. Tapi tadi sebenarnya sudah digambarkan ya, melihat dari grafik-grafik itu ya, diagram-diagram itu ya. Mungkin barangkali dipertegas lagi penilaian seperti apa, mungkin penilaian kuantitatif, kualitatif, atau bagaimana gitu Bu, yang bisa untuk menilai perkembangan siswa belajar coding itu ya. Belajar coding. Kalau saya sih melihatnya, kan tadi ada paling tidak ada 2 ya. Yang pertama materi atau kursus-kursus yang harus diselesaikan. Yang kedua ada project ya. Project itu membuat sesuatu, anak bebas membuat sesuatu. Membuat sesuatunya biasanya ada animasi atau ada apa ya, di sana ada project-project yang bisa Bapak Ibu lihat. Nah, kalau untuk yang pertama, untuk konten kursus wajib, yang penting siswa bisa menyelesaikan semuanya ya, dengan tuntas, kemudian sesuai dengan petunjuknya, perintahnya. Jadi kalau misalnya di sana harus 3 blok, siswa bisa menyelesaikan 3 blok. Yang lebih bagus lagi, 3 blok disediakan, tapi siswa bisa menyelesaikan 2 blok. Ada yang seperti itu ya. Atau dari 10 blok, siswa bisa 9 blok. Itu berarti kan udah bagus. Dia sudah tahu membuat cara yang paling efektif begitu ya. Nah, itu bisa diapresiasi. Caranya bisa dilihat satu-satu ya. Berarti kalau sudah selesai, sudah hijau semua, tuntas. Nah, untuk yang project, saya pikir janganlah menilai dengan kualitatif, misalnya, wah ini nilainya 9, ini 10, jangan. Ini nantinya merusak kesenangan anak-anak saya. Anak-anak lagi senang-senang, dia bikin game atau bikin animasi apa, tiba-tiba dia nilainya 8, temannya 9. Nah, itu biasanya malah jadi bikin down.
Saya pikir apalagi kalau ini adalah aktivitas di luar sekolah gitu ya, di luar penilaian formal, untuk hal-hal tertentu kita bisa kontrol anak-anak mengikuti semua konten belajarnya, tapi di sisi lain kita menghargai semua kreativitas anak. Nanti bisa lihatlah kalau untuk misalnya 2 minggu, makanya nanti kalau mau memberikan proyek lihat dulu proyeknya. Kalau mau proyeknya yang ada di sana kan proyeknya apa nih materinya. Nanti Bapak Ibu bisa cek, oh setelah 2 kursus ini anak bisa ngerjain proyek ini. Makanya misalnya setelah 2 minggu di akhir minggu itu Bapak Ibu baru kasih challenge. Challenge-nya membuat proyek ini. Silakan kalian bereksplorasi membuat proyek ini. Nanti anak-anak ngerjain tugasnya kayak gitu. Terserah mereka aja. Mereka berkreativitas menerapkan apa yang sudah dipelajarinya. Bisa seperti itu barangkali ya untuk penilaian. Karena memang ya kalau misalnya ini adalah ekskul formal di sekolah, mau tidak mau harus ada nilainya ya. Nilainya seperti itu. Bikin bagus aja semuanya, yang penting siswa bisa ngikutin kayak gitu. Itu barangkali Pak Nur. Baik, tadi benar Bu Ani tadi ya, kita ini coding untuk belajar ya. Jadi coding untuk belajar matematika, belajar komputasi, berpikir komputasi ya. Seperti tadi ya. Ini kebanyakan baru pemula ini Bu tentang code. Ya, makanya cocok kalau menurut saya kalau untuk pemula mengenal, membiasakan diri dengan algoritma pemrograman gitu ya, bahwa kalau kita mau membuat program itu step by step itu, nggak bisa kita ngeclok kemana. Jadi harus untuk sampai ke tujuan itu harus gini dulu, harus gitu dulu. Semuanya itu diperhitungkan di dalam algoritma. Nah kan seperti itulah komputer, karena seperti itulah komputer bekerja. Dan melatih berpikir komputasi artinya kita mengikuti bagaimana komputer itu biasa bekerja begitu ya, dalam hal step by step-nya itu. Baik, ini ada pertanyaan dari Pak Lukas. Pak Lukas ini adalah termasuk dari pembina Matematika Nusantara Jawa Barat ya. Pak Lukas barangkali mau bertanya langsung Pak Lukas. Sekaligus ini ketemu dengan binaan Matematika Nusantara Jawa Barat. Iya nih Pak Lukas. Pak Lukas ini bertanya tentang, karena CodeRQ juga memiliki fitur LMS seperti LMS ya, Learning Management System. Nah, kalau dibandingkan dengan LMS yang lain, itu ada kelebihan apa seperti dibandingkan dengan Google Classroom, MS Teams, Schoology. Nah, ini kira-kira apakah bisa memenuhi seperti fitur-fitur GC ataupun Teams, ataukah khusus untuk pengkodean saja? Bagaimana, Bu? Ya ini LMS-nya coding ya. Oh, coding khusus ya. Jadi tidak seperti umum itu ya, Bu ya? Sama kayak Desmos. Desmos itu LMS-nya matematika. Desmos sekarang udah model LMS ya. Dalam artian kita bisa memanage kelas ya, membuat aktivitas kelas di dalam sistem itu. Nah ini juga khusus. Jadi kalau kita mau segala bisa, segalanya ada ya, mesti ada keterbatasannya. Nah, kalau ini memang spesifik dalam artian dia menyediakan kontennya, termasuk kontennya. Itu kan yang kita sulit gitu ya. Para peng-create aplikasi ini dia membuat bahasa pemrograman tertentu untuk siswa bisa belajar bahasa pemrograman begitu ya. Jadi ini khusus ya, tidak bisa dibandingkan dalam artian lebih bagus mana GT sama ini atau Teams, nggak bisa dibandingkan karena ini memang peruntukannya berbeda gitu ya, penggunaannya juga berbeda. Baik, demikian Pak Lukas. Barangkali ada yang dilanjutkan Pak Lukas, didiskusikan. Baik, ya memang aplikasi-aplikasi ini banyak dengan adanya daring ini mulai mengembangkan LMS ya, seperti Canva tadi Bu Ani presentasi dengan Canva, itu ada classroom-nya juga, kemudian GeoGebra juga ada classroom-nya juga ya. Ya, Casio ada classroom. Casio juga ada classroom-nya.
Nah, itu classroom yang berbeda ya. Iya. Ya, berbeda untuk tidak semua fasilitas kegiatan belajar difasilitasi itu, karena mereka juga mengembangkan sistem aplikasi yang sesuai dengan yang GeoGebra spesifikasinya ya, sesuai dengan spesifikasinya. Demikian Pak Lukas. Yang lainnya silakan. Belum ada yang pertanyaan baru di Resen. Belum ada yang menggunakan fitur Resen ini. Langsung bicara. Iya. Baik Bu Ani, barangkali ada lagi yang perlu secara garis besar, atau apakah ya tadi mungkin kita juga belum mencoba semua sampai yang tadi kata Bu Ani bilangnya ini coding cetek-cetek. Cetek-cetek, tapi semua kursus kan belum kita coba, apakah yang kompleksnya gitu ya. Yang kompleksnya gitu sampai hotnya itu bagaimana? Kelihatannya tadi hanya ya seperti itu cetek-ceteknya. Mungkin kita belum mencoba semuanya. Jadi barangkali Bu Ani yang sudah mengerjakan yang kompleks itu, kira-kira di bagian apa kira-kira yang membuat berpikirnya perlu diskusi dengan orang lain atau perlu bantuan? Ya, jadi kalau kita bicara mudah atau susah itu nggak relatif ya, mudah atau susah. Jadi kalau misalnya membandingkan kode ORG dengan bahasa pemrograman misalnya Java, ya jelas kita bilang ini cetek begitu ya. Tetapi kalau kita bandingkan dengan pemrograman dengan dengan rebahan, jelas susah juga. Walaupun coding pakai code ORG ya jelas lebih susah daripada rebahan gitu ya, maksudnya begitu ya, yang dimaksud cetek itu seperti itu. Nanti Bapak Ibu kalau sudah mencoba ya, silakan, saran saya coba aja dulu yang level A sampai F itu. Nah, nanti akan kelihatan ini kelihatan anak saya juga kan pakai ini, anak saya yang SD lagi belajar, dia sudah ke E ya. Nah, waktu di A sampai B gitu dia cepet, giliran E aja. Waduh, ini gimana? Udah sulit sekali, kepala rasanya mau pecah katanya gitu kan. Dia bilang gitu. Jadi memang nanti hierarki, terus nanti kalau coding itu ya kita harus ngulik ya. Nah, kita mencari bagaimana step tercepat begitu, tetapi bisa menyelesaikan masalah kita gitu ya. Kalau kita tujuannya itu dari sini mau ke sana, nah untuk bisa ke sana itu melangkahnya harus ke sini dulu, ke sana dulu, bagaimana gitu ya. Nah itu nanti ternyata kalau untuk pergi ke sana itu yang tercepat itu lewat misalnya belok kiri. Nah itu bisa ditemukan dalam perjalanan begitu ya, dalam perjalanan. Jadi saran saya silakan dicoba dulu. Nanti setelah kode itu sudah familiar, nah nanti bisa beralih ke Scratch. Kalau Scratch itu lebih luas lagi. Sudah bisa dikatakan hampir sama fungsionalnya, fungsi-fungsi semua bloknya itu hampir sama dengan coding yang sebenarnya, gitu ya. Tapi dengan versi lebih mudah. Iya jelas lebih mudah. Kalau misalnya coding sebenarnya menggunakan bahasa pemrograman berbasis teks, kita salah, tadi saya bilang kita salah kurang aja bisa nggak jalan. Nah, kalau pakai blok kan, kalau nggak bisa disambungkan, kayak puzzle itu jelas berarti nggak cocok, nggak bisa disambungkan, gitu ya. Terus kalaupun sudah nyambung ketika bloknya, ini bisa menyelesaikan masalah kita atau enggak? Nah, kan seperti itu ya. Jadi dari sana dulu, kalau memang kita benar-benar pemula, kecuali yang sudah belajar di sini, kayaknya ada juga nih murid saya yang jurusan RPL. Jadi dia sudah belajar coding yang lebih tinggi. Bagaimana nanti dia tanggapannya juga, kalau nanti dia bisa ngelihat bagaimana enaknya atau bagusnya ini untuk belajar anak begitu ya, seperti itu. Ya, jadi saran saya dicoba satu-satu. Kita enak terutama kalau guru matematika,
yaitu sejalan lah ya, sejalan dengan bagaimana kita menganalisa. Sebab nanti ada juga termasuk di kode ORG itu ada aktivitas namanya debugging. Jadi ada, kalau dalam aplikasi itu, dalam pemrograman itu ada istilah bug. Bug itu pengganggu yang membuat aplikasi ini tidak jalan atau macet atau bermasalah. Nah, nanti debugging itu artinya kita memeriksa masalahnya itu di mana, gitu ya, membuka. Nah, itu secara tidak langsung itu melatih bagaimana anak menganalisa step by step, langkah demi langkah, ini kenapa bisa begini, kenapa ini macet, kenapa ini nggak jalan. Nah, itu semuanya prosesnya itu menurut saya membelajarkan anak, bisa melatih anak bagaimana dia berpikir kritis, bagaimana dia bisa menganalisa, begitu ya, bagaimana dia taat aturan, begitu ya. Seperti itu, sejalan dengan nilai-nilai yang kita ajarkan di dalam pembelajaran matematika, seperti itu. Dan yang pasti semuanya itu alur pemrograman itu, algoritma pemrograman itu semuanya logis alurnya itu, seperti itu. Baik, ini pertanyaan Bu Murniasi, cuman sepertinya tadi terakhir sudah terjawab oleh penjelasan Bu Ani ya. Bertanya sebenarnya arah tujuan coding itu apa ya? Tadi seperti dijelaskan diantaranya kritis, analitis, logik. Mungkin barangkali ditambahkan, Bu. Iya. Dari awal sudah saya bilang, untuk konteks kita memperkenalkan coding bahkan sejak dini, sejak anak itu prasekolah, sejak anak SD, itu dalam rangka melatih mereka bagaimana berpikir komputasi, sejalan dengan yang sudah dijelaskan sebelumnya, begitu ya. Untuk apa berpikir komputasi, apa yang dilatih ya, berpikir logis, gitu ya, berpikir algoritmik, seperti itu ya. Adapun nanti ke depan anak kita, siswa kita mau menjadi programmer atau bukan, itu terserah ya. Nanti kan jika dia berniat menekuni bidang programmer, ya jelas nanti dia akan menekuni, misalnya sekolahnya kalau di SMK dia masuk jurusan RTL, kalau nanti di SMA mungkin dia ikut ekskul coding, nanti setelah itu kuliah dia jurusan programmer, teknik informatika, itu kan terserah. Cuman untuk konteks kita dalam pembelajaran mulai dari basic ya seperti itu tadi, bagaimana kita membelajarkan berpikir komputasi tadi, ini salah satu cara kita mengajarkan berpikir komputasi melalui coding ini. Seperti itu barangkali, Pak. Baik, Bu Ani, penjelasannya terima kasih. Mungkin ini kita waktunya sudah menunjukkan pukul 14.56 menjelang akhir ya. Kita dan tidak ada pertanyaan lagi, serta raise hand juga tidak muncul. Kita akhiri sampai di sini. Untuk itu Bu Ani sekali lagi dimohon untuk bisa memberikan closing statement tentang ini coding. Silakan Bu Ani. Oke, baik Bapak Ibu. Terus terang kalau saya pribadi sebagai guru matematika, ketika saya mengajarkan matematika kepada anak-anak saya, kepada siswa-siswa saya tidak bilang bahwa kamu itu harus menjadi ilmuwan matematika. Tidak seperti itu. Begitupun ketika saya berniat mengajarkan misalnya coding sejak awal kepada anak saya, kepada siapa saja, kepada teman-teman yang saya ajak atau bukan berarti nanti itu harus menjadi programmer dan sebagainya. Tetapi ada satu hal yang bisa kita ambil, bagaimana nilai-nilai pembelajarannya itu bermanfaat untuk kehidupan kita. Bagaimana melatih berpikir logis, bagaimana melatih taat aturan, bagaimana melatih hal-hal positif yang tadi sudah saya ungkapkan seperti itu. Ya, adapun saya menunjukkan beberapa platform yang bisa kita manfaatkan itu pada dasarnya
saya itu senang yang gratisan, tapi nggak murahan begitu ya. Kenapa? Saya tahu siapa di balik ini semua. Kita bisa lihat juga bagaimana kontennya. Apakah memang kontennya itu buruk, jelek gitu ya. Nah, kalau kita bisa optimalkan apa yang ada ini, orang sudah menyiapkan dengan gratis untuk dimanfaatkan oleh kita semua ya. Kenapa kita tidak optimalkan? Nah, seperti itu. Karena seringkali kita itu mengabaikan yang baik karena gratis gitu ya. Sementara kita ngejar-ngejar yang mahal yang nggak kejar juga begitu ya. Walaupun dan beberapa aplikasi pemrograman juga memang pada gratis ya, pada gratis. Jadi ini kalau untuk pemula kita belajar, marilah kita optimalkan apa yang ada ini. Barangkali seperti itu ya yang saya pikirkan di akhir sesi kita. Semoga langkah kecil ini sedikit demi sedikit membentuk pola pikir siswa kita, gitu ya, anak didik kita, termasuk kita sendiri, untuk kualitas pembelajaran dan pendidikan kita di masa mendatang selanjutnya. Begitu Pak Nur, barangkali penutup saya. Sekian, mohon maaf jika ada kekurangan, itu semata karena kebodohan saya. Terima kasih atas atensinya sampai sore begini kepada rekan-rekan. Semoga ilmunya bermanfaat. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Ani atas ilmunya yang sudah luar biasa sekali. Baik, ini momen sebenarnya trigger ya, melatih berpikir itu perlu waktu, tidak bisa instan seperti Ibu Uka tadi bilang, kita perlu tidak bisa di drill secepat ini ya. Bapak Ibu, kita harus menikmati bagaimana berpikir ya, berpikir. Ini bisa terus berlanjut di grup-grup ini nanti untuk sesi diskusi asinkron ya, asinkron. Selanjutnya kita tutup sesi yang ketiga dan acara sekarang saya serahkan kepada Pak Fani, kepadanya dipersilakan.